Kasus polisi menembak polisi kembali terkuat. Kali ini menimpa anggota Babin Kamtibnas Polsek Wai Panggubuan, Lampung yang ditembak mati rekannya pejabat Kanit Provos. Pemicunya pelaku tidak terima sering dijadikan bahan gunjingan oleh korban, termasuk perihal istrinya yang belum bayar arisan online. Pemirsa, selain kasus penembakan anggota polisi, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Setelah sempat melarikan diri, suami yang membakar istrinya di Depok, Jawa Barat akhirnya tertangkap saat bersembunyi di Pasar Rebo, Jakarta. Pelaku mengaku mabuk saat beraksi lantaran kesal rumah berantakan dan korban asyik bermain game di ponselnya. Inilah Lutfi Nurhadi, suami yang tega membakar istri dan anaknya. Pria 33 tahun ini akhirnya ditangkap aparat Polresta Depok setelah kabur dan bersembunyi di rumah temannya di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kepada polisi, pelaku mengaku dalam kondisi mabuk saat kejadian. Ia kesal lantaran saat pulang, rumahnya berantakan dan sang istri asik bermain game di ponsel. Pelaku lalu mengancam akan membakar anaknya dan didengar korban. Saat cekcok, pelaku menyiram tiner dan menyulut api hingga istri dan anak terluka bakar. Di mana seorang suami dikarenakan emosi ada selisih dengan istrinya, kemudian membakar istri dan anaknya dengan menggunakan tiner. Kasus ini berawal dari tanggal 28 tersebut pada pukul 18.00. Mereka ribut, cekcok atau masalahnya apa, kemudian si tersangka ini ke bengkel. Saat di bengkel minum-minum bersama teman-temannya, pulang mabuk, jadi ribut kembali. Disitulah kejadiannya, tepatnya 21.30. Meski mengaku hilaf dan menyesal, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di sel tahanan Polresta Depok. Ia dijerat undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan diancam hukuman 10 tahun penjara. Sebelumnya, seorang wanita dan anaknya di kawasan Duren Seribu, Bojong Sari, Depok terluka bakar usai disiram tiner dan disulut api oleh suaminya saat terlibat cekcok. Korban dirawat di RSUD Depok karena menderita luka bakar 45% dan anaknya luka bakar ringan. Seorang calon pendeta atau vikaris di Alor, Nusa Tenggara Timur ditangkap lantaran mencabuli 6 anak di bawah umur. Pencabulan ini terjadi saat pelaku bertugas sebagai pelayan gereja dan mengajar di sekolah minggu yang diikuti para korbannya. Dengan menumpang kapal cepat, aparat Satreskrim Polres Alor, Nusa Tenggara Timur menjemput kembali SAS, pria 35 tahun yang terlibat kasus pencabulan 6 anak di bawah umur. Vikaris atau calon pendeta ini diketahui mencabuli 6 korbannya dalam rentang waktu Maret 2021 hingga Mei 2022. Pencabulan ini terungkap setelah pelaku menyelesaikan tugas pelayanan gereja di Alor dan kembali ke Kupang guna persiapan pentabisan menjadi pendeta. Selain pencabulan, pelaku diduga juga telah menyebarkan foto tanpa busana sejumlah korbannya ke media sosial. Pelaku kini masih diperiksa intensif dan jika terbukti, pelaku dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Nanti tentunya kita cari bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Itu ya kita butuh waktu lah untuk mendalami hal itu. Karena ini kan sifatnya masih dugaan. Ya, nanti kita kalau memang bukti-buktinya mendukung, hasilnya sesuai dengan laporan dari pelapor, ya nanti tentunya kita tindak lanjuti. Apakah ada korban tambahan? Sampai saat ini yang
yang kami terima memang sebelumnya memang ada 9 orang, tetapi yang melaporkan ini 6 orang dan 3-nya mungkin di kasus yang lain mungkin bukan pencabulan tetapi mungkin ranahnya ranah ITE mungkin. Sebelumnya 6 anak di bawah umur dengan didampingi orang tuanya melaporkan tindakan pencabulan yang dilakukan seorang vikaris atau calon pendeta di Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pencabulan ini terjadi saat korban ditugaskan menjadi pelayan gereja. Dan pencabulan kepada korban terjadi saat pelaku mengajar di sekolah minggu yang diikuti banyak anak di bawah umur. Para korban mengaku pernah dicabuli di kompleks gereja dan di sejumlah tempat lain dan di waktu yang berbeda. Peristiwa polisi tembak rekannya sesama anggota polisi kembali terjadi. Peristiwa yang diduga terjadi di rumah korban tersebut menewaskan Aibda Ahmad Karnain dengan luka tembak di bagian dada. Penembakan dipicu karena dendam. Peristiwa polisi menembak rekannya sesama anggota polisi terjadi lagi di wilayah hukum Polda Lampung. Korban merupakan Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas, yang tewas dengan luka tembak di bagian dada. Sementara terduga pelaku adalah Aibda RS yang menjabat Kanit Provos di Polsek Wai Pangubuan. Diduga peristiwa terjadi di rumah korban di Tembagi Besar, Lampung Tengah pada Minggu malam. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Raja Basa untuk diotopsi. Pelaku kemudian ditangkap di rumahnya 2 jam setelah kejadian. Kepada penyidik, pelaku mengakui perbuatannya, menembak rekannya karena didasari dendam lama. Pasalnya korban karena sering menjadi bahan gunjingan korban. Aibda RS juga mengaku melihat percakapan korban di grup WhatsApp yang menjelek-jelekan istri pelaku. Di mana motif daripada penembakan tersebut adalah rasa dengki, sakit hati si pelaku terhadap korbannya, di mana dalam masa dinas bersama-sama dari tahun 2018 pelaku merasa sering diintimidasi di pagar, dibatasi pagar rumah. Pelaku di luar pagar, korban menyampari ke arah pagar dan pagar belum dibuka, ternyata pelaku langsung menghunuskan senjata menembak korbannya 1 kali tepat di dada kiri dan korban langsung tersungkur. Pelaku melarikan diri. Pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Pelaku juga dijerat pelanggaran kode etik Polri dengan ancaman hukuman pidana dan dipecat dengan tidak hormat. Sementara itu buntut penembakan Aibda Ahmad Karnain oleh Aibda Rudi Suryanto, Kapolsek Wai Pangubuan, AKP Muhammad Ali Mansur dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini tertuang dalam surat telegram tertanggal 5 September 2022. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menegaskan tindakan tegas itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pimpinan yang seharusnya bisa melakukan pengawasan terhadap anggotanya. Hal ini tertuang dalam program prioritas Kapolri di poin ke-14. AKP Muhammad Ali Mansur kemudian dimutasi menjadi Kasubag Faskon Baglok Polres Lampung Tengah. Sementara jabatan Kapolsek Wai Pangubuan akan diisi Ibtu Andi Meiriza Putra yang sebelumnya bertugas di Pama Polres Lampung Tengah. Polsek Wai Pangubuan di Polres Lampung Tengah, Kapolda Lampung mengevaluasi daripada kinerja Kapolsek Wai Pangubuan, ya dalam ini AKP Ali, di mana di sini kan ada namanya program prioritas Kapolri, yaitu program ke-14. Salah satunya adalah salah satu bentuk pengawasan pimpinan terhadap kegiatan anggotanya. Nah, ini yang menjadikan analisa evaluasi dan juga untuk penyegaran di Polres itu sendiri dan juga menjadikan contoh kepada pejabat-pejabat yang lain. Dan ini saat ini sudah dilakukan mutasi dan mereka penyegaran.
Tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo kembali membuat surat dari dalam penjara. Dalam suratnya, Sambo membela sejumlah mantan bawahannya yang ia sebut tidak terlibat dalam skenario pembunuhan. Tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo kembali menulis surat permohonan maaf ke rekan sejawatnya di Polri. Surat ini muncul setelah istri Brigjen Hendra Kurniawan Selisyah mengunggah surat yang diduga ditulis Sambo di akun media sosial miliknya. Dalam surat yang ditulis tangan ini, Ferdi Sambo menyebut Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria tidak terlibat perusakan CCTV di Pos Satpam Duren 3 Jakarta Selatan. Mereka hanya melakukan perintah dirinya sebagai atasan. Sambo juga berharap agar surat tertanggal 30 Agustus ini bisa menjadi keterangan tambahan bagi penyidik. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan para tersangka bisa saja mengingkari perbuatannya. Semuanya akan dibuktikan di pengadilan. Tapi fakta persidangan lah yang dinilai oleh hakim. Hakim yang menilai semuanya berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi dan alat bukti lainnya. Ya, baru nanti hakim memutuskan secara kolektif kolegial apa keputusannya. Sementara psikolog sekaligus pakar tulisan tangan menduga saat menulis surat ini Sambo dalam kondisi lebih lemah dan malu jika dibandingkan surat pertama. Nah, namun kita perhatikan ciri yang muncul di sini di surat kedua itu ada beberapa. Yang pertama adalah munculnya self consciousness. Itu ada di paragraf 1 itu munculnya. Ini biasanya kondisi di mana seseorang merasa tidak terima atau tidak sanggup menerima ketika posisinya itu tidak lebih unggul daripada orang lain. Nah, biasanya orang-orang mengalami ini ketika dia sudah mengalami sebuah peristiwa misalnya dipermalukan, dilecehkan atau diejek. Jadi ada situasi yang dia merasa gitu ya bahwa dirinya itu tidak lagi seperti orang yang dihargai oleh orang lain. Baik. Itu muncul gitu. Sebelum menjalani sidang etik, Ferdi Sambo juga pernah menulis surat berisi penyesalan dan permintaan maaf kepada rekan-rekan hingga seniornya di Polri yang terkena dampak dari perbuatannya. Surat yang ditulis tangan tertanggal 22 Agustus 2022 ditandatangani Irjen Sambo di atas materai. Empat anggota TNI terjaring razia yang digelar Pusat Polisi Militer Mabes TNI di tempat hiburan malam di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Selain dilarang berkunjung ke THM, razia ini juga untuk mencegah terjadinya keributan antara sesama anggota TNI atau dengan warga sipil. Pusat Polisi Militer Mabes TNI menggelar operasi penertiban para anggota TNI yang kedapatan berada di tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Satu persatu tempat hiburan malam seperti diskotik dan tempat karaoke didatangi petugas Puspom TNI. Petugas memeriksa identitas setiap pengunjung untuk mencari anggota TNI yang masih nekat berada di tempat hiburan malam. Dan dari penelusuran, tim Puspom TNI mendapati 4 anggota TNI yang langsung digelandang untuk diperiksa lebih lanjut. Untuk kali ini kita turunkan 40 personil ya, 40 personil, baik yang berpakaian dinas dari TNI AD, AL, dan AU ya, maupun yang berpakaian preman. Jadi jumlah keseluruhan 40 orang. Untuk indikasi misalkan ada terlibat TNI yang ini, sanksinya apa itu Pak? Ya, terima kasih. Untuk kalau ada kita temukan keterlibatan dari prajurit TNI, tentu kita tindak ya. Selain dilarang berkunjung ke tempat hiburan malam, razia ini dilakukan untuk mencegah adanya keributan antara sesama anggota TNI atau dengan pengunjung warga sipil. Dalam peraturannya, anggota TNI dilarang untuk berfoya-foya seperti ke tempat hiburan malam karena juga dapat mengganggu kesehatan tubuh anggota TNI. Aparat penegak hukum seperti polisi merupakan pengayuh masyarakat yang seharusnya bisa menjadi contoh yang baik agar masyarakat bisa taat hukum. Semoga tindak kriminal yang justru dilakukan oleh penegak hukum tidak lagi terulang.
Niat membantu mengurus anak teman yang lahir di luar nikah, pasangan suami istri justru menjadi tersangka pemalsuan dokumen anak. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Realita.